Nah, berikutnya pemirsa, kita bicara mengenai Masjid Al Zaitun. Kemarin sempat gonjang-ganjing adanya Luki Hakim di situ dengan sedikit ucapan dari yang berbau-bau Jews ya. Tapi ternyata Insert mendapat kesempatan untuk meliput secara langsung seperti apa masjid terbesar se-Asia Tenggara. Bisa dibilang berdiri di atas 1.200 hektar tanah dan punya banyak sekali rahasia. Kita lihat, ini dia buatannya. Berada di pusaran pembicaraan banyak orang, keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun menuai sorotan karena sederet kontroversi, juga kisah yang memetik polemik di balik kemegahannya. Berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar are di Indramayu, Jawa Barat, tim Insert menyambangi langsung pesantren terbesar se-Asia Tenggara ini untuk menyebak cerita tentang kehidupan para santri, juga melihat megahnya bangunan di dalam kompleks satu ini. Terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, tak mudah untuk bisa memasuki Pondok Pesantren Al Zaitun. Setidaknya ada gerbang utama yang selalu dijaga. Untuk masuk ke sana, butuh kartu yang diberi nama bukti izin tinggal. Beruntung, tim Insert berhasil melihat langsung suasana di dalam pesantren. Di sepanjang jalan, suasananya begitu rindang, ditumbuhi pohon jati di kiri dan kanan jalan. Di kompleks pesantren ini, berdiri 12 gedung sebagai sarana belajar. Juga 12 gedung lainnya sebagai asrama para santri. Ada gedung bernama Gedung Abu Bakar sebagai gedung pertama di Ponpes ini yang dibangun di tahun 1996 silam. Oke Pak, ini tempat pertama yang kita datangi nih. Ya. Boleh dijelaskan? Ini gedung yang pertama dibangun oleh Al Zaitun tahun 1996. Alif, oh ya, saya baca beberapa artikel memang pertama kali dibangun tuh 1996. Ini dia gedung. Gedung ini? Betul. Gedung apa nih Pak dinamakan itu? Gedung yang disebut Abu Bakar. Abu Bakar. Iya. 12 untuk sarana pembelajaran. Gedung pembelajaran ada 12, gedung asrama 12. Jauh dari hiruk-pikuk kota besar, kemegahan pesantren ini seakan menyimpan banyak rahasia yang belakangan menuai perdebatan panas di ranah publik. Tapi terlepas dari segala kabar miring, tim Insert berkesempatan menilik langsung bagaimana situasi di sana. Ada ruang belajar yang dilengkapi aneka laboratorium untuk santri. Ada pula asrama yang dihuni 6 anak setiap kamarnya. Di dalam kamar itu juga disediakan 3 kamar mandi. Dan pesantren satu ini juga menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Ada Institut Agama Islam yang telah berdiri sejak tahun 2012 silam. Tapi benarkah bagi para mahasiswa ada kebiasaan tak biasa, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza setiap pagi sebelum memulai perkuliahan mereka? Biaya untuk sekolah mondok di sini dan pesantren ini berapa sih Pak? $3.500 untuk 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dari sekolah dasar? Sekolah sanawiyah sampai aliyah. Sanawiyah. SMP, SMA. SMP, SMA? Ya, 6 tahun. Kalau universitasnya? Universitas lain lagi. Beda lagi? Oh, itu hanya beda lagi. Oh. Institut ini telah berdiri beroperasi sejak 12. Ya. 12 bulan 12 tahun 2012. Ya, dari sini. Lalu jumlah mahasiswa yang sudah ada sampai saat ini 2.133 dengan jumlah kelulusan wisuda 2.278 orang. Prosesnya sih apa ya, kalau dibilang normal ya normal. Setiap pagi kita untuk membangun rasa nasionalisme kita, tiap pagi itu ada jam 7, pukul 7 itu di gedung kampus kita di setel lagu Indonesia Raya 3 stanza, dan kita ke aula tengah, tangga tengah istilahnya. Nah, kita nyanyi bareng-bareng di situ. Dengan ribuan santri, belum termasuk para pekerja, staf pengajar dan seluruh orang yang ada di dalamnya, butuh pasokan makanan dengan jumlah sangat besar setiap harinya. Untuk memenuhi itu semua, Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki tata cara dan pengolahan makanan sendiri. Mereka punya dapur besar yang siap menanak beras dalam jumlah 1,8 ton setiap harinya. Ada pula ruang penyimpanan dan pengolahan ikan tuna, serta penyimpanan aneka buah yang ditanam sendiri. Ada pula ruang bakery yang siap menyajikan aneka roti. 1 ton 600. Satu hari? Sampai 1 ton 800. Satu hari 600 sampai 800 ton? Ya, sekali masak 600 kali 3, 1 ton 800. Ya, ini satu anak makan ikan tunanya. Tiap anak. Satu hari untuk makan berapa ton? 12 kintal. Ikan tuna. 12 kintal ikan tuna per hari. Saya datang 2 kali sebagai wakil kepala daerah. Pertama kunjungan untuk melihat pertanian
pertanian di komplek pondok pesantren yang modern dan canggih lah, pertanian canggih. Saya memang kunjungan untuk itu, terus melihat masjid yang besarnya lebih, ini kayaknya daya tampungnya lebih besar daripada Masjid Istiqlal karena besar sekali gitu. Habis itu diundang melihat kapal dan acara itu ulang tahun. Dan dari sekian banyak gedung dan ruang yang dimasuki tim insert, salah satu yang paling menyita perhatian adalah keberadaan masjid megah bernama Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid ikonik ini dibangun di atas lahan seluas 6 hektar area lebih, berlantai 7 dan bisa menampung ratusan ribu jamaah. Di masjid ini pula mencuat cerita viral tentang proses sholat di mana syaf laki-laki dan perempuan tidak dipisah atau disekat seperti yang dijumpai di banyak masjid lainnya. Ini masjid ini ikonik banget nih Pak. Ikonik sekali di Pondok Pesantren Al Zaitun ini nih. Seperti apa mungkin sedikit cerita tentang masjid ini? Masjid ini dinamakan Masjid Rahmatan Lil Alamin, 7 lantai, yang kita bangun sejak tahun 2000. Processing sekarang 70%, tinggal finishing. Tinggal finishing ya, karena masih dalam dengan proses. Masjid 7 lantai dan menara 201 meter. Kemudian tak kalah sholat, ini safnya ya? Saf kiri perempuan, saf kanan laki-laki. Di depan sama semua gitu. Gitulah, yang kemarin ramai kan gitu. Tapi kenapa? ada pemisahnya Pak atau gimana? Ya ini pisahnya, ini tadi udah terpisah sendiri oleh jalur itu. Oh iya. Jadi memang otomatis terpisah sendiri oleh jalur ini ya Pak? Iya, jadi ini semua. Jadi kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan.